Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, untuk hari ini saya akan menyampaikan presentasi. Kali ini saya tidak akan menampilkan slide seperti presentasi-presentasi pada umumnya, tapi saya hanya akan menjelaskan sesuai dengan materi yang kita bahas, yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp, di grup kelas. Saya hanya akan menjelaskan secara garis besar saja. Nanti kita akan diskusi bersama setelah teman-teman memahami dan membaca materi serta mendengarkan penjelasan berikut ini yang akan saya sampaikan. Tema yang kita bahas adalah jalur informasi dalam organisasi. Yang pertama, pola informasi dalam organisasi. Pola informasi dalam organisasi merupakan sebuah sifat dari pola informasi yang memiliki fungsi sebagai pemecah masalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi dengan menggunakan konsep dan pendekatan dalam sebuah komunikasi organisasi. Nah, tantangan terbesar komunikasi organisasi adalah memastikan proses penerimaan informasi dapat berjalan dengan baik pada setiap bagian yang ada pada organisasi. Nah, jadi dalam menyampaikan informasi kita harus benar-benar menyampaikan dari setiap bagian-bagian yang ada dalam organisasi itu harus tahu informasi itu sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada yang kurang, semuanya harus mengetahui informasi tersebut. Kemudian selanjutnya penyebaran informasi atau pola penyebaran informasi itu ada dua. Yang pertama penyebaran serentak atau secara serentak, yang kedua penyebaran secara beruntun. Penyebaran secara serentak ini disampaikan dalam satu waktu atau dalam satu peristiwa. Misalnya di dalam sebuah rapat pimpinan menyampaikan suatu informasi yang di situ dihadiri oleh semua anggota dan semua jajaran kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Kalau di dalam contoh keseharian, misalnya setiap tahun ya ada sidang isbat yang membahas tentang puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Ramadan lah ya, masuk puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Nah, seperti itu diumumkan pada akan jatuh pada hari apa, gitu kan, disaksikan oleh semua yang ada di ruangan sidang tersebut dan diumumkan di televisi. Nah, itu informasi yang disampaikan secara serentak. Nah, di dalam era sekarang ini, informasi yang disampaikan secara serentak itu lebih mudah. Kita misalnya menggunakan grup WhatsApp atau grup Telegram, nah semua akan bisa menyampaikan informasi secara serentak ya. Atau mungkin di era daring seperti ini kita bisa menggunakan Google Zoom atau Google Meet. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyebaran secara beruntun. Nah, ini berbeda dengan penyebaran secara serentak. Penyebaran secara beruntun ini disampaikan tidak dalam satu waktu atau tidak dalam satu kejadian. Misalnya seorang pimpinan menyampaikan, misalnya ketua organisasi menyampaikan informasinya kepada sekretaris, kemudian sekretaris meneruskan kepada humas, nah humas kepada anggota. Nah, seperti itu. Jadi tidak disampaikan secara langsung atau dalam satu waktu gitu. Nah, kemudian pola penyebaran pola informasi itu sendiri ada dua juga. Yang pertama pola roda, yang kedua adalah pola lingkar. Nah, pola roda ini, penyampaian informasi dengan pola roda ini sangat mencolok perbedaan antara anggota dengan pemimpin. Jadi anggota dan pemimpin itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Terkadang ada seorang anggota yang, ya tidak hanya seorang sih, beberapa orang anggota itu sering merasa segan kepada pemimpinnya jika ingin menyampaikan suatu informasi atau suatu pendapat di dalam sebuah forum seperti itu. Nah, itu pola roda. Jadi di situ benar-benar pemimpin itu posisinya benar-benar terlihat sangat jelas. Kemudian pola yang kedua adalah pola lingkar. Nah, perbedaannya adalah pola lingkar ini tidak ada perbedaan yang mencolok antara pemimpin dan anggotanya. Jadi segala informasi itu disampaikan dengan kedudukan yang sama. Jadi setiap anggota dan pemimpin itu memiliki kedudukan yang sama dalam menyampaikan informasi. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi, tidak ada sungkan
Jadi semuanya disampaikan secara sama karena semuanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita membahas tentang jalur informasi dalam organisasi, yang kedua kita akan membahas mengenai beberapa model komunikasi. Sebenarnya ada dua sih. Yang pertama komunikasi atas, yang kedua komunikasi bawah, atau kalau lebih umum disebut adalah komunikasi bawah dan komunikasi atas atau bawah atas gitu ya. Nah, komunikasi bawah ini biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin kepada para bawahannya. Pemimpin akan memotivasi para bawahannya untuk bekerja dengan semaksimal mungkin. Nah, sehingga para bawahan ini akan bekerja dengan semaksimal mungkin atas motivasi dari pemimpinnya. Jadi sikap pemimpin kepada bawahannya ini sangat berpengaruh sekali dalam kinerja keseharian para bawahannya. Jadi kalau pemimpinnya setiap hari dalam keadaan baik-baik saja, murah senyum, kemudian memotivasi anggotanya untuk bekerja lebih giat, nah itu dia akan membuat bawahan-bawahannya itu untuk bekerja dengan semaksimal mungkin dan bekerja dengan hati dan bahagia gitu ya. Kalau pemimpinnya sebaliknya itu, nah ya kondisinya akan sebaliknya, anggota akan bekerja dengan tidak sepenuh hati. Kemudian yang kedua adalah komunikasi atas. Komunikasi atas ini dilakukan oleh bawahan kepada atasannya, misalnya melaporkan sesuatu yang terjadi di dalam organisasi, jadi baik berupa lisan maupun tulisan. Nah, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi di dalam forum grup WhatsApp di grup kelas. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan di sana-sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.